Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya bersama kelompok saya, yaitu Kamila, Magrida, dan Farhan, dan saya sendiri Risa Morandari, akan menjelaskan materi tentang Contemporary Visual Communication Design. Mohon disimak. Terima kasih. Desain komunikasi visual kontemporer meliputi beberapa dekade perkembangan desain grafis. Desain grafis mulai terasa perkembangan pesatnya pada tahun 1980-an. Namun, setelah adanya pergerakan seni psychedelic, tidak banyak lagi pergerakan seni masif yang konsisten dalam beberapa jangka waktu. Pergerakan seni saat itu terasa berkembang begitu saja mengikuti budaya dan perkembangan teknologi saat itu hingga saat ini. Bahkan, tidak jarang terjadi pengulangan pergerakan seni dari era-era sebelumnya. Pada tahun 1980-an menjadi masa perkembangan desain grafis yang masif. Perkembangan pesat desain grafis ini membawa dirinya sendiri ke langkah yang lebih maju karena diiringi dengan adanya pengenalan teknologi yang disertakan dengan perkembangan software grafis yang telah memberikan pengaruh masif dalam desain grafis. Pengaruh tersebut dapat dirasakan dari hasil karya para desainer masa tersebut. Dalam satu dekade pendek, industri desain telah berubah drastis. Ciri spesifik dan identik pada desain tahun 1980-an terdapat pada warnanya yang terang, cerah, bahkan terkadang memberi kesan childish yang cenderung periang. Tema-tema tropis juga sering dipakai dalam desain saat itu. Terdapat gaya yang populer di tahun 1980-an yang menunjukkan awal maraknya perkembangan desain grafis saat itu. Beberapa gaya tersebut meliputi Memphis dan 80s Deco. Memphis adalah sebuah pergerakan desain yang mulai tahun 1981. Dari namanya mungkin membuat kita berpikir bahwa Memphis muncul di Tennessee. Namun, Memphis berawal di Manila, Italia. Desainer asal Italia, Ettore Saccas, adalah penulis grup Memphis dengan desainer dan arsitek lainnya. Nama Memphis diambil dari judul lagu Bob Dylan, yaitu Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blue Again, yang diputar berulang saat mereka mengadakan rapat perdana mereka. Sama seperti halnya pergerakan seni lainnya, Memphis adalah sebuah reaksi menantang status quo, mempertahankan keadaan sekarang agar tetap seperti keadaan sebelumnya. Gaya pada pertengahan abad tersebut yaitu 1950-an atau 1960-an dan minimalisme 1970-an didominasi dengan struktur dan garis lurus. Kelompok Memphis menganggap desain-desain yang minimalis seperti itu terkesan terlalu mengikat orang-orang. Bahkan, seni menurut mereka harus lebih dieksplor dan dikembangkan dengan lebih fleksibel dan ekspresif. Oleh karena itu, Saccas memutuskan perhatian kelompoknya pada inovasi yang lebih radikal, lucu, dan kasar, sehingga memberikan kesan tidak peduli terhadap apa yang dianggap sebagai good taste pada saat itu. Bentuk-bentuk geometris art deco, palet warna pop art, dan gaya kitsch 1950-an adalah kombinasi yang telah menginspirasi estetika mereka yang tidak biasa ini. Memphis telah memberikan dampak besar pada desain postmodern dekade itu. Pada awalnya, grup ini cenderung memproduksi perabotan rumah atau furniture. Namun, dengan cepat, desain-desain Memphis merambat ke desain grafis, seperti misalnya logo MTV saat itu, dengan menggunakan warna-warna terang dan pola-pola atau motifnya yang khas seperti grafis yang kasar, telah menonjolkan khas desain Memphis. Logo of MTV with all those colors and patterns and the kind of scratchy graphic. Setelah 6 tahun melakukan kreatif produktivitasnya, pada tahun 1987, kelompok Memphis ini dibubarkan. Meskipun begitu, desain gaya Memphis terus memberikan pengaruh kepada banyak desainer untuk terus menghasilkan karya berlian Memphis. Salah satunya adalah jam tangan pertama oleh Apple yang dikeluarkan pada tahun 1995. Berikut adalah foto Apple Watch yang dikeluarkan pada tahun 1995. Karakteristik Memphis terlihat pada penggunaan warna neon terang, warna premier, dan pastel. Bentuk geometris seperti segitiga, lingkaran, garis-garis lengkung hingga bergelombang, dan pola-pola yang berani serta berulang-ulang. Deco pada tahun 80-an. Art Deco, pergerakan seni ikonik pada tahun 1920-an, kembali marak di tahun 1980-an. Dengan tampilan yang lebih baru, Deco 80-an memberi pengaruh besar dalam desain grafis saat itu. Dalam desain grafis, sentuhan khas Deco tahun 80-an tampak dalam Deco 80-an. Dengan garis-garis tegasnya, gambar-gambar yang lebih disederhanakan, font sans serif, serta penggunaan palet warna mauve, teal, merah khas buah
peach, dan hitam. Sekarang kita masuk ke era 90-an. Pada tahun 1990 diluncurkan Photoshop 1.0 yang bisa digunakan dengan komputer Macintosh. Lahirnya Photoshop memungkinkan para desainer untuk lebih bereksplor dengan teknik-teknik baru, termasuk menimpa-nimpa tulisan, elemen-elemen yang terkesan memudar atau fade elements, dan tata letak yang unik, bervariasi, dan selangkah lebih depan. Grunge. Pada dekade ini, pengaruh mampis masih dapat dirasakan melalui desain poster film dan desain grafis lainnya. Tidak hanya itu, genre musik yang baru muncul dan sedang heboh saat itu, grunge atau sebuah subgenre dari rock alternatif yang muncul pada pertengahan 1980-an di negara bagian Washington, Amerika, khususnya di wilayah Seattle. Juga turut memberikan pengaruh terhadap gaya hidup, cara berpakaian, hingga desain grafis saat itu. Ciri khas gaya grunge terlihat pada desain-desain poster film, sampul buku, dan sampul album dengan gambar-gambarnya yang gelap dan penggunaan palet warna sederhana seperti misalnya putih di atas bidang hitam, terkadang dengan sedikit sentuhan merah. Background yang digunakan biasanya terlihat kasar dan bergranula. Untuk font dan typeface-nya, grunge memberi kesan tekstur berpasir, kusam, dan terlihat kasar. Sekarang era 2000-an. Pada tahun 2000-an, perkembangan teknologi terjadi dengan begitu cepat. Tiba-tiba saja para desainer tidak hanya memfokuskan diri pada desain yang berbasis media digital atau cetak, tetapi mereka menyadari bahwa desain yang baik adalah desain yang harus tampak bagus pada semua jenis media. Saat itu pula, desainer-desainer harus memastikan bahwa hasil kerja mereka harus terlihat bagus di atas bidang sebesar papan iklan yang biasa terpampang besar dan tinggi di tepi jalan besar, hingga di atas bidang sekecil layar yang muat di dalam saku kecil. Ini artinya desain yang dibuat harus selalu enak dilihat di media apapun dan ukuran berapapun. Logo telah ada selama beberapa dekade. Namun era 2000-an merupakan tahun meledaknya branding dengan beberapa merek teknologi ikonik seperti AT&T, Facebook, Wikipedia, dan banyak brand lainnya yang membuat dan memoles identitas merek mereka selama dekade ini. Desain logo menjadi area fokus bagi kebanyakan desainer grafis selama dekade ini dengan mempertimbangkan penilaian kesuksesan atau kegagalan masa mendatang sebuah bisnis dari kualitas desain merek mereka. Era 2000-an juga merupakan dekade politik dan perubahan sosial yang besar dalam tingkat dunia. Dan desain seringkali digunakan untuk menumbuhkan kesadaran pada hal-hal perubahan lingkungan dan dampak kejadian seperti krisis finansial tahun 2007. Salah satu contoh desain paling berkesan sebagai alat politik adalah poster Hope oleh Shepard Fairey untuk kampanye Presiden Amerika tahun 2008. Secara gaya, itu mengacu pada gaya street art lama, sebuah ciri khas era 2000-an, namun jenis huruf sans serif yang kuat dan potret Barack Obama yang ultra realistis membuatnya terasa segar dan relevan, dan pada akhirnya merupakan sebuah faktor kontribusi yang signifikan pada kesuksesan kampanye Obama. Ini adalah karyanya tahun 2008, Hope oleh Shepard Fairey. Lalu selanjutnya ialah perangkat-perangkat lunak yang baru saja mempermudah para desainer untuk menciptakan objek dengan efek 3D-nya itu dapat memanipulasi tipografi seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pergerakan yang disebabkan oleh ilusi grafis digital juga menjadi hal yang menarik pada zaman ini. Para desainer cenderung berusaha untuk membuat logo yang statis, yang terlihat seperti diam. Contohnya itu logo Global AT&T menjadi salah satu contohnya. Dengan kombinasi warna biru dan putih serta permainan sudutnya membuat orang-orang yang melihat logo ini terkesan bergerak
seperti berputar seperti bumi. Lalu di slide selanjutnya itu adalah logo AT&T yang dibuat dari desainer Interbrand pada tahun 2005. Lalu logo-logo yang populer pada tahun 2000-an ini juga menunjukkan bahwa penggunaan 3D shape adalah sebuah elemen penting dalam brand advertising untuk tidak ketinggalan zaman. Walaupun lebih banyak brand yang menggunakan efek bayangan atau drop shadow untuk mendapatkan kesan 3D yang dibandingkan langsung menggunakan 3D shape. Keduanya tetap dipakai tulisan tebal yang populer ini pada tahun 1990-an dan dianggap modern, minimalis, dan enak dilihat oleh mata. Lalu di slide ini kita akan membahas tentang era nowadays pada tahun 2010. Tahun 2009 dianggap sebagai titik pusat perkembangan teknologi yang efeknya juga turut dialami oleh para desainer grafis. Dengan kemampuan yang disediakan oleh teknologi, memampukan para desain grafis untuk melakukan apa yang sebelumnya sulit dilakukan. Desain grafis masa ini telah dibanjiri dengan manipulasi foto yang kreatif dan efek-efek 3D yang terkesan lebih maju. Pada dekade ini juga, flat design telah membanjiri tumpukan desain-desain grafis. Lalu, pekerjaan desain sudah lebih banyak memenuhi media digital daripada dicetak atau print. Hal ini menarik lainnya pada masa ini adalah perkembangan animasi yang juga turut digunakan sebagai inspirasi ide desain. Meskipun animasi sudah ada sejak pertengahan abad ke-20, perkembangannya terlihat sangat masif pada dekade ini. Tipografi pada dekade ini juga banyak yang turut berkembang pesat. Terdapat banyak sekali font dan typeface terlihat sangat modern dengan kesannya one step forward and extravagant. Sekarang kita masuk ke the artworks and the artists. Memphis. Ettore Sottsass adalah seorang arsitek dan perancang abad ke-20 yang berkebangsaan Italia. Ettore Sottsass merupakan penemu Memphis Group di Milan pada tanggal 11 Desember 1980. Ia memberinya nama Memphis yang diambil dari judul lagu Bob Dylan Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again, yang merupakan lagu yang diputar berulang pada saat pertemuan perdana mereka. Grup ini aktif dari tahun 1981 hingga tahun 1987. Ini karyanya bernama Casablanca Cabinet 1981 di Milan, Italia oleh Ettore Sottsass. Ini Carlton Bookcase tahun 1981 di Italia oleh Ettore Sottsass juga. Ini bernama Moorman's Fruit Bowl tahun 1982 di Italia oleh Ettore Sottsass juga. Peter Shire adalah seorang seniman asal Los Angeles, California. Pada dasarnya ia adalah seorang desainer furnitur, arsitek, dan pematung yang karya-karyanya sering dipamerkan di Amerika Serikat, Italia, Prancis, Jepang, dan Polandia. Kemudian, ia menjadi bagian dari grup Memphis yang dibentuk oleh Ettore Sottsass dan turut bekerja dengan timnya dalam mendesain furnitur-furnitur beraliran Memphis. Ini adalah Bel Air Chair pada tahun 1982 sampai 1984 oleh Peter Shire. Ini Weather Vane tahun 1982 di USA by Peter Shire juga. Berikutnya ada 80s Deco. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, meskipun Deco sudah pernah muncul di pergerakan seni pada tahun 1920-an sampai 1930-an, Deco muncul lagi pada tahun 80-an. Berikut adalah seniman pertama 80s Deco, yaitu Patrick Nagel. Patrick Nagel
yang lahir pada tanggal 25 November 1945, meninggal tanggal 4 Februari 1984, adalah seorang seniman asal Amerika. Dia banyak menghasilkan ilustrasi yang populer di atas papan, kertas, maupun kanvas. Karyanya lebih didominasi dengan figur wanita dengan gaya Art Deco yang inspirasinya dia dapat dari Deco tahun 1920-an dan 1930-an. Akan tetapi, tampilan visual karyanya terlihat lebih modern. Ia sangat terkenal dengan karyanya untuk cover album band Duran Duran yang berjudul Rio. Berikut adalah cover album band Duran Duran yang judul albumnya itu adalah Rio. Cover ini dia buat pada tahun 1982. Kemudian ada karyanya yang lain yaitu America on Wheels yang dia buat pada tahun 1978. Kemudian ada Life Saving Equipment 1978 juga. Ada Into the Wild Blue Yonder dibuat tahun 1978 juga. Dan ini Lights, Cameras, Connectors tahun 1978 oleh Patrick Nagel juga. Jadi 4 karya ini dari America on Wheels, Life Saving Equipment, Into the Wild Blue Yonder, sama Lights, Cameras, Connectors itu Patrick Nagel buat untuk ITT Canon. Patrick Nagel membuat 4 karya ini untuk mempromosikan produk dari ITT Canon dengan cara 4 karya ini dimasukkan ke dalam amplop coklat, dan amplop coklat itu disegel dengan segel buatan ITT Canon yang terbuat dari emas. 4 karya ini sama-sama membahas dan mempromosikan kualitas produk dari perusahaan ITT Canon. Sekarang kita masuk ke 90s atau masa grunge. Seniman pertama kita ada David Carson. David Carson ini lahir pada tanggal 8 September 1955. Ia adalah seorang desainer grafis asal Amerika Serikat. Ia terkenal dengan desain majalah inovatifnya dan penggunaan tipografi khas grunge. Ia adalah art director dari majalah Reagan. Di majalah ini juga ia banyak bermain dengan tipografi dan tata letak khas grunge. Ini adalah karyanya dia untuk cover majalah Reagan. Ini majalah Reagan series ketiga dengan covernya itu Dinosaur Jr. Yang majalah ini dikeluarkan tahun 1993. Kemudian ada cover majalah Reagan lainnya yaitu yang series ke-16 dengan covernya itu Alice in Chains yang dibuat tahun 1994. Ini majalah Reagan juga series ke-21 dengan covernya itu Liz Phair dikeluarkan pada tahun 1994. Ini juga cover majalah Reagan series ke-22 dengan Keith Richard di covernya, dan majalah ini dikeluarkan tahun 1995. Seniman selanjutnya kita ada Chris Ashworth. Chris Ashworth adalah desainer grafis asal Inggris. Ashworth adalah lulusan York College of Arts and Technology tahun 1990 dengan gelar Graphic Designer. Chris Ashworth terkenal dengan jabatannya sebagai Executive Global Creative Director untuk Getty Images dan Art Director dari majalah Reagan pada tahun 1997. Jadi art director dari majalah Reagan sebelumnya adalah David Carson. Namun David Carson mengundurkan diri pada tahun 1995 dan Chris Ashworth yang meneruskan posisi tersebut. Ashworth juga bekerja untuk beberapa majalah musik kerjasama Reagan dengan MTV yang berjudul Bla Bla Bla. Karyanya untuk majalah Reagan mengikuti gaya khas David Carson, yaitu grunge, supaya berkesinambungan dari majalah-majalah David Carson sebelumnya. Ini adalah karyanya Chris Ashworth. Ini adalah cover majalah Reagan series ke-50 dengan Oasis di cover, dan majalah ini dirilis tahun 1997. Nah, ini adalah Bla 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 Magazine yang merupakan kerjasama MTV dengan Reagan. Dan majalah ini adalah series pertama dari Bla Bla Bla, dikeluarkan pada tahun 1996. Ini adalah cover Bla 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 Magazine lainnya, yaitu series ketiga
yang dikeluarkan tahun 1996. Nah, sekarang kita masuk ke era yang sudah memasuki era modern, yaitu era 2000-an. Yang pertama, kita ada Wikipedia logo. Jadi logo ini dikeluarkan pada 2003. Logo ini didesain sama Paul Stansiver dan David Friedland. Sebenarnya ide dengan globe terus ada puzzle-nya itu idenya Paul Stansiver. Namun Friedland kemudian itu memoles hasil desainnya Stansiver supaya lebih rapi dan lebih halus. Terlihat sekali ciri khas karya tahun 2000-an yaitu penggunaan efek 3D-nya. Jadi pada saat itu banyak sekali perusahaan yang sudah mulai berkembang dan mereka mempromosikan produk mereka, perusahaan mereka dengan logo-logo baru dan menggunakan efek 3D yang mulai tren pada zaman itu. Selanjutnya kita ada logo Facebook. Logo ini adalah logo lama dan logo ini dikeluarkan pada tahun 2005, didesain oleh Mike Bazer. Jadi kenapa Facebook memilih warna biru? Itu karena disesuaikan dengan kondisi penglihatan Mark Zuckerberg. Jadi Mark Zuckerberg menderita penyakit deuteranopia, yaitu penyakit buta warna, dan ia hanya dapat dengan mudah mengenali dan membedakan warna biru. Itulah kenapa biru digunakan dalam logo Facebook. Kemudian kita ada Audi. Jadi ini adalah logo Audi. Audi ini adalah salah satu merek dagang mobil mewah. Logo yang ini itu dikeluarkan pada tahun 2009 dan dipakai hingga saat ini. Logo yang ini itu didesain sama perusahaan Meta Design. Dari logo ini kelihatan sekali ciri khas desain khas tahun 2000-an, yaitu tahun-tahun di mana ciri khas 3D sudah mulai dipakai di merek dagang terkenal. Kemudian kita ada Volkswagen atau yang kita kenal dengan VW. Jadi logo ini itu dipoles pada tahun 2000 oleh perusahaan Meta Design. Jadi sebenarnya logo ini itu didesain sama Franz Xaver Rimpeis pada tahun 1938. Hanya saja pada tahun 2000 Meta Design menambahkan efek 3D ke dalam logo tersebut. Karena pada tahun 2000-an banyak sekali merek dagang dan perusahaan yang mulai mempromosikan produk mereka dengan merombak logo-logo mereka. Dan pada saat itu yang sedang trending adalah efek 3D. Jadi VW juga ikut merombak logonya supaya terkesan lebih baru. Kemudian kita ada Single Colored iPod Silhouettes Advertisement yang dikeluarkan pada tahun 2003. Jadi pada saat itu perusahaan Apple mengeluarkan iPod dan mereka mempromosikan iPod dengan iklan siluet, khas siluet seperti ini, seperti kedua gambar ini. Dan ide tersebut itu diajukan oleh Lee Clow, James Vincent, dan Susan Ellen Sangen. Nah, akhirnya sekarang kita masuk ke era tahun 2010 hingga saat ini. Jadi desain yang sudah sangat modern yang kita kenal saat ini. Seniman pertama kita ada Kode Abdo. Kode Abdo ini adalah seorang seniman digital dan ilustrator yang bertempat di Melbourne, Australia. Kode Abdo adalah keturunan asli Syria, namun ia pindah ke Melbourne sejak ia berumur 2 tahun. Kode Abdo juga dikenal sebagai Boss Logic, nama lain yang ia juluki terhadap dirinya. Jadi Kode Abdo ini dia juga punya website tersendiri di internet, dan di website itu berisi karya-karyanya, dan website itu bernama Boss Logic. Kode Abdo sangat handal dalam membuat poster-poster grafis yang melibatkan foto. Jadi ia banyak bermain dengan ilusi foto. Jadi foto itu diedit sedemikian rupa, semenarik mungkin. Sebagian besar karyanya itu meliputi superhero yang sangat trending di dekade ini. Ini ada karyanya Spider-Man in Civil War. Jadi karya ini dia buat pada tahun 2019 dengan cap Boss Logic.
Kemudian sini kita ada poster Thor Love and Thunder yang dia buat pada tahun 2019. Jadi poster film ini sebenarnya itu belum ada. Cuman si Boss Logic ini atau Kode Abdo dia membuat poster film ini dengan ciri khas gayanya sendiri. Kemudian kita ada poster HBO Superhero Fantasy Football dengan karakter Captain America yang dikeluarkan pada tahun 2019. Jadi HBO Superhero Fantasy Football ini diadakan sama The Russo Brothers untuk acara amal. Jadi The Russo Brothers ini adalah sutradara film Avengers. Makanya karakter yang digunakan itu karakter-karakter dari Avengers. Ini ada poster HBO lainnya dengan karakter Nebula. Ini dengan karakter Deadpool. Yang ini Scarlet Witch. Dan yang terakhir ada Iron Man. Jadi dari poster-posternya si Boss Logic ini kelihatan sekali bahwa penggunaan font itu lebih sederhana, yaitu udah sans serif dan tertata lebih unik. Desainer grafis selanjutnya kita ada Tom Welland. Jadi Tom Welland ini adalah seorang ilustrator dan desainer asal Pennsylvania, Amerika Serikat. Ia berkarir sebagai ilustrator di dalam banyak bidang seperti poster, buku komik, seni pop atau pop art, terus kemasan mainan, poster film, dan sebagainya. Dari kecil, ia tuh sering bermain ke rumah neneknya yang membuka sebuah toko permen. Dan di sana, ia sering duduk di tangga yang di sampingnya itu ada rak buku penuh dengan komik. Jadi dia sering baca komik di sana, dan karena terinspirasi dari buku-buku komik yang ia baca, khususnya Marvel dan DC Comics, ia jadi sering menghabiskan waktu untuk menggambar karakter dalam komik. Kesenangannya akan menggambar itu terus ia kembangkan di Kurztown University, yaitu tempat di mana ia mempelajari antusiasme desain dan tipografi yang baru. Ini adalah karyanya Tom Welland, National Poster, yaitu Retrospectivus yang dikeluarkan pada tahun 2015. Jadi di poster ini sudah kelihatan sekali ciri khas desain modernnya, yaitu lebih flat design, jadi lebih cenderung ke flat design. Kemudian objek-objek yang digunakan juga lebih unik dan lebih objek yang digunakan itu biasanya yang lagi tren di zaman itu. Kemudian penggunaan warnanya lebih berani dan tata letaknya juga lebih unik. Fontnya juga lebih modern, jadi fontnya itu terkesan lebih baru, lebih segar, dan lebih mencerminkan masa kini. Karya lainnya dia itu ada di Iconic Wildlife. Jadi ini Iconic Wildlife yang ada di Glacier National Park. Jadi dia buat poster ini untuk Glacier National Park yang dibuat pada tahun 2017. Seperti yang tadi saya katakan, desainnya juga lebih flat design. Dan tata letak objeknya itu lebih unik. Berikutnya kita ada Willy Wonka and the Chocolate Factory. Jadi karyanya ini itu dibuat pada tahun 2017. Penggunaan warna di karya ini itu sangat variatif dan sangat mencolok. Dan sebenarnya dari desain-desain sebelumnya terlihat bahwa Tom Welland mendapat sedikit pengaruh Art Deco. Namun kelihatan bahwa karyanya itu jauh-jauh lebih modern daripada yang ada di zaman Art Deco. Karya lainnya itu ada Popeye the Sailor. Jadi ini posternya Popeye yang dibuatnya pada tahun 2016. Lagi-lagi karyanya itu cenderung lebih ke vector art yang flat. Kemudian kita ada Juan Carlos Cruz. Juan Carlos Cruz adalah seorang animator, desainer, dan ilustrator asal Canary Island, Spain. Ia mengawali karirnya sebagai animator 2 dimensi dan desainer karakter untuk berbagai proyek. Namun sekarang-sekarang ini ia mulai memfokuskan dirinya ke video game. Nah, ini adalah salah satu animated motion yang ia buat pada tahun 2016 dengan judul Zombie Hand.
seperti yang tadi dijelaskan bahwa pada dekade ini sudah banyak seniman-seniman ilustrator, animator yang menggunakan kombinasi animasi 3 dimensi dan 2 dimensi dalam karya-karya mereka. Kemudian kita ada karya Juan Carlos yang lain yang berjudul Viking, dan karya ini dibuat pada tahun 2015. Oke, ini adalah yang terakhir, yaitu Oliver Stone. Oliver Stone adalah seorang sutradara freelance, animator, desainer, dan ilustrator yang berasal dari Cheltenham, UK. Hasil karyanya identik dengan warna-warna khas ramuan sihir, jadi warna-warna yang mencolok, terus karakter yang playful dan beralur cerita. Ia juga bekerja untuk beberapa klien ternama seperti Dropbox, Airbnb, Google, dan Dash. Ini adalah salah satu karyanya yang berjudul Tasty, yang dia buat untuk A Week Award pada tahun 2018. Jadi A Week Award ini adalah sebuah program yang diadakan pada 2018, di mana para seniman mengajukan karya mereka dengan diberi nama satu kata saja. Jadi karyanya yang ini diberi satu kata untuk namanya, yaitu Tasty. Berikut short videonya. Dari karyanya yang ini, yang Tasty, itu walaupun sederhana, namun tata letaknya itu, warnanya, bentuknya itu lebih enak dilihat dan terlihat sangat modern. Kemudian karyanya yang lain ada animated motion untuk Dash yang dia buat tahun 2017. Jadi Dash ini adalah sebuah studio animasi, dan dia buat animated motion ini untuk si studio animasi Dash. Berikut animated motionnya. Seperti yang tadi dijelaskan bahwa karyanya si Oliver Stone ini cenderung menggunakan warna-warna yang mencolok, yang identik dengan ala-ala ramuan sihir. Dan dari pattern atau pola yang ada di karya dia, terlihat bahwa si Oliver Stone mendapat sedikit pengaruh ciri khas Memphis style. Karya Oliver Stone lainnya ada animated motion for Airbnb yang dibuat olehnya pada tahun 2016. Jadi Airbnb adalah sebuah platform online yang mengatur tentang turis. Berikut animated motion. Terlihat sekali bahwa karyanya si Oliver Stone yang ini itu sangat modern. Jadi cenderung menggunakan flat design, warna-warnanya itu flat. Kemudian karakter-karakternya itu playful, warnanya juga playful, dan keseluruhannya itu enak dilihat mata. Jadi karya yang modern itu sangat sederhana namun menarik. Oke, itu adalah akhir dari karya-karya beserta senimannya. Kita masuk ke summary. Jadi sejak tahun 1980-an hingga saat ini, desain grafis memang berkembang dengan sangat amat pesat. Namun tidak terdapat pergerakan seni yang spesifik dalam jangka waktu tertentu seperti pada dekade-dekade sebelumnya. Perjalanan desain grafis berjalan begitu saja diiringi perkembangan pesat teknologi yang semakin maju.
Tingkat kreativitas para seniman dan desainer juga turut tumbuh dalam hasil karya dengan masifnya bantuan teknologi canggih yang sekarang ada di zaman ini. Objek-objek desain juga turut menjadi semakin variatif, mengingat media dan perangkat lunak yang semakin berkembang dengan kemampuannya yang baru. Jadi perkembangan ini memungkinkan para desainer untuk bereksplorasi desain lebih jauh dan menghasilkan karya yang lebih ekstrim. Sekian presentasi dari kami tentang DKV kontemporer. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan informasi atau ketidaktepatan informasi yang kami berikan di presentasi ini.